Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nuryani. Saya dari kelas 2C Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Kurban. Kurban secara bahasa udhiyah atau jamaknya dlahaya, berarti hewan sembelihan, penyembelihan binatang pada pagi hari. Definisi kurban ialah binatang yang disembelih pada hari raya kurban atau Idul Adha. Dalam ilmu fikih, kurban berarti penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Al-Khatib Al-Sabani memberikan definisi kurban udhiyah sebagai berikut. Artinya, kurban ialah hewan disembelih dari jenis hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun syarat-syarat kurban yaitu 1. Macam-macam hewan kurban. Ulama sepakat bahwa sesungguhnya hewan kurban itu tidak sah kecuali dari hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing, dan segala macamnya, baik jantan ataupun betina. Kurban tidak boleh dengan selain binatang ternak atau habimatul an'am seperti sapi liar, kijang, dan sebagainya. 2. Sifat hewan yang dikurban. Binatang yang dijadikan kurban itu tidaklah atau hendaklah binatang yang sehat, bagus, bersih, dan enak dipandang mata, mempunyai anggota tubuh yang lengkap, tidak ada cacat seperti pincang, rusak kulit, dan sebagainya. 3. Umur hewan kurban. Para ulama sepakat bahwa kambing atau domba yang akan dijadikan hewan kurban adalah yang telah tanggal atau berganti gigi surinya atau yang lebih tua dari itu. Yang dimaksud dengan musinah ialah kalau kambing ialah yang telah sempurna berumur 2 tahun atau telah masuk tahun ketiga. Dan musinah dari unta ialah yang telah sempurna berumur 5 tahun atau yang sudah masuk tahun ke-6. 4. Waktu penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban dilakukan pada hari-hari raya Idul Adha atau 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. 5. Jumlah hewan kurban untuk satu orang. Para ulama ahli fikih sepakat bahwa seekor biri-biri atau kambing hanya untuk berkurban satu orang, dan seekor unta atau sapi boleh untuk berkurban 7 orang. Nah, jika penyembelihan kurban tidak menurut ketentuan-ketentuan di atas, seperti seekor kambing untuk 5 orang atau 8 orang, seperti ekor, maka penyembelihan itu tidak termasuk penyembelihan ibadah kurban, tetapi menurut penulis hanyalah termasuk sedekah saja, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ibadah kurban. Nah, adapun dasar hukum kurban, Al-Quran maupun Al-Sunnah sebagai sumber pokok hukum Islam banyak sekali menyebutkan tentang ibadah kurban dan memerintahkan secara jelas dan tegas di antaranya, yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebutkan nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Quran Surah Al-Hajj ayat 34. Al-Quran tersebut menunjukkan adanya anjuran supaya berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembelih binatang ternak. Dan adapun artinya, hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada setiap tahun disunatkan berkurban. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis Nabi SAW termasuk menerangkan bahwa berkurban itu bukanlah ditentukan untuk sekali saja, melainkan disunatkan tiap-tiap tahun kalau ada kesanggupan untuk berkurban.
Hukum daging kurban. Nah, dalam hukum orang berkurban boleh memakan daging kurbannya dan menyedekahkannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berikan makan orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Quran Surah Al-Hajj 36. Menurut Dr. Yusuf Qaradawi, pembagian daging kurban yang lebih utama ialah menjadi 3 bagian, yakni sepertiga untuk dimakan oleh yang berkurban beserta keluarganya, sepertiga untuk tetangga sekitarnya, atau lebih-lebih jika mereka tergolong orang-orang yang berekonomi lemah atau tidak mampu berkurban, dan sepertiga untuk fakir miskin. Nah, adapun sunnah-sunnah waktu menyembelih kurban: 1. Membaca Bismillah wallahu akbar dan sholawat atas Nabi SAW. 2. Orang berkurban sendiri disunatkan menyembelihkannya, dan jika ia wakil menyembelihkannya, maka disunatkan ia hadir dalam menyembelih. 3. Berdoa supaya kurban diterima Allah. Sunat membaca doa dengan nama Allah. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarganya, dan umatnya. Kemudian beliau berkurban dengannya. 4. Binatang yang disembelih disunatkan dihadapkan ke kiblat. Nah, yang terakhir, hikmah kurban. Kurban merupakan satu bentuk ibadah yang mempunyai 2 dimensi, yaitu dimensi alhiyah dan dimensi sosial. Melaksanakan kurban berarti mentaati syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa pahala baginya. Selain itu, kurban berarti memberikan kebahagiaan bagi orang lain, khususnya fakir miskin, untuk dapat menikmati daging hewan kurban. Ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari disyariatkannya kurban. Di antaranya, 1. Akan menambahkan cinta dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang dilimpahkan pada dirinya. 3. Menambahkan rasa peduli dan tolong-menolong kepada orang lain yang kurang mampu. 4. Akan menambahkan perseteruan dan kesatuan karena ibadah kurban melibatkan seluruh bagian lapisan masyarakat. Nah, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.